Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya? Saya mendoakan agar kita semuanya sehat selalu dan putra-putri kita selalu bisa bertumbuh sesuai dengan potensi genetiknya. Kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas satu materi yang mungkin lagi viral ya, tentang nyamuk anti demam berdarah. Pernah dengar? Saya kira apabila Anda itu sering membaca Google ya, atau membaca informasi-informasi, tentu akan mendapatkan berita viral ini tentang apa sih sebenarnya si nyamuk yang katanya bisa menekan, atau kalau orang bilang itu anti demam berdarah. Yuk kita mulai pembahasannya, tapi sebelumnya saya tetap mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaatnya. Nah, sekarang kita akan mulai ya. Jadi sebenarnya adanya nyamuk Wolbachia. Apa sih sebenarnya nyamuk Wolbachia? Nah, sebenarnya nyamuk Wolbachia definisinya adalah nyamuk yang mengandung Wolbachia. Sekarang, apa sih Wolbachia itu? Nah, sebenarnya Wolbachia adalah bakteri alami. Ingat ya, bakteri alami. Tering Wolbachia ini ya merupakan bakteri yang gram negatif yang memang secara alami ada pada serangga. Misalnya kupu-kupu, lalat, dan juga lebah. Tetapi walaupun dia alami pada serangga, tetapi pada nyamuk yang membawa virus DB ini dia tidak ada. Artinya nyamuk Aedes aegypti ini memang secara alami tidak mengandung bakteri Wolbachia ini. Berikutnya, apa sih hubungan antara bakteri Wolbachia ini dengan demam berdarah? Sebenarnya nyamuk demam berdarah atau nyamuk Aedes aegypti, jika dimasukkan yang namanya bakteri Wolbachia ini, maka dikatakan ya, itu replikasi atau penambahan virus akan menurun kecepatannya tentunya. Karena kecepatan pertumbuhan yang menurun, maka kemampuan untuk menularkannya pun akan semakin berkurang. Itu argumen yang pertama ya. Jadi bagaimana cara bakteri Wolbachia itu dalam mengeluarkan virus adalah dengan kompetisi makanan. Jadi misalnya si virus itu masuk ke dalam nyamuk Aedes aegypti, lalu di dalam nyamuk tadi sudah kita berikan bakteri Wolbachia, nanti mereka berebutan makanan dan ditengarai pemenangnya adalah bakteri Wolbachia tadi, sehingga si virus DB ini tidak bisa berkembang biak atau tidak bisa bereplikasi ya. Virus kan berkembang biak itu bukan istilah yang benar, tapi bereplikasi untuk menjadi virus-virus yang baru. Maka untuk itu dengan adanya kompetisi makanan ini, maka replikasi si virus ini tidak bisa cepat. Nah, ini merupakan cara atau hubungan antara Wolbachia dengan demam berdarah. Sekarang tentu kita bertanya-tanya, gimana sih cara memasukkan si bakteri Wolbachia ini kepada nyamuk? Sebenarnya tahapannya adalah telur nyamuk yang Aedes aegypti ini disuntikkan dengan bakteri Wolbachia ini. Tentu setelah disuntikkan, maka kemudian telur tadi akan menetas. Menetasnya itu ada yang jantan dan juga ada yang betina. Yang keseluruhan nyamuk yang baru lahir ini, telur yang menetas tadi itu ternyata sudah mengandung bakteri Wolbachia. Jadi nyamuknya semuanya sudah mengandung bakteri Wolbachia. Kemudian, apa yang terjadi pada nyamuk yang berWolbachia tersebut? Coba kita lihat ya. Apa dikatakan? Nyamuk jantan yang berWolbachia jika nanti kawin dengan nyamuk betina, tentunya ini merupakan nyamuk yang betina yang tidak berWolbachia ya, itu nanti telurnya itu tidak menetas ya. Jadi kalau nyamuknya jantan ada Wolbachia kawin dengan nyamuk betina yang tidak berWolbachia, maka telurnya tidak netas. Yang kedua, kalau nyamuk jantan kawin dengan nyamuk betina yang mengandung Wolbachia, itu telurnya menetas dan
berwolbachia. Yang ketiga adalah kalau nyamuk jantan dan nyamuk betina yang masing-masing berwolbachia, si jantan ada wolbachia, si betina ada wolbachia, maka telurnya juga nanti otomatis akan mengandung wolbachia. Jadi hasil akhirnya nanti semua nyamuk itu diharapkan itu akan mengandung bakteri wolbachia ini. Nah, bagaimana dengan penelitian-penelitian? Ya, di Indonesia sudah ada penelitian cukup bagus ya. Ini merupakan rekayasa teknologi ya bakteri wolbachia global sebenarnya yang dilakukan di 12 negara. Nah, di Indonesia melalui proyek World Mosquito Program di Yogyakarta sudah dilakukan sejak tahun 2011. Nah, bagaimana sih penelitian daripada efikasinya? Nah, setelah melalui penelitian panjang, ternyata terbukti bahwa keberadaan nyamuk berwolbachia mampu menurunkan kasus demam berdarah sebesar 77,1%, jadi sangat tinggi. Sedangkan jumlah perawatan di rumah sakit akibat demam berdarah mengalami penurunan sebesar 86%. Ini semua ada di sumber Kementerian Kesehatan ya. Jadi sangat hebat menurut saya. Nah, tetapi demikian pun ada pro dan kontranya. Ada perdebatan tentang yang namanya nyamuk yang berwolbachia ini. Perdebatannya pada daerah atau area, yaitu apakah bakteri wolbachia bisa menular ke manusia ya. Selama ini kan tidak ya, tapi jangan-jangan nanti bakterinya itu bisa menular ke manusia melalui si nyamuk tadi yang berwolbachia tadi. Atau misalnya apakah bakteri wolbachia akan mengurangi jumlah nyamuk? Ini merupakan keadaan-keadaan atau perdebatan yang sering terjadi ya. Walaupun sebenarnya dalam laman Kemenkes juga sudah dibantah ya, yaitu dikatakan bahwa bakteri wolbachia ini tidak menular pada manusia dan juga nyamuk berwolbachia ini bukan rekayasa genetik. Jadi sebenarnya disimpulkan bahwa teknologi dari nyamuk berwolbachia ini merupakan pelengkap dari 3M+. Karena memang obat-obatan daripada demam berdarah itu yang spesifik tidak ada, dan juga vaksinnya itu baru ini mulai digalakkan, tapi merupakan pelengkap dari 3M ya, 3M+. Apa saja plusnya itu ya? Kalau kita dulu tahunya 3M yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang ya benda-benda yang ada airnya, misalnya itu genangan-genangan air atau ember yang ada airnya. Kalau sekarang kan ada 3M+-nya. Plusnya ada macam-macam ya, misalnya nih ya, menanam tanaman yang dapat menangkal nyamuk, memeriksa tempat-tempat yang digunakan untuk penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, dan lain sebagainya. Dan nanti diharapkan tambahan ini yaitu teknologi nyamuk berwolbachia. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang apa itu nyamuk berwolbachia yang dikatakan merupakan nyamuk anti demam berdarah. Walaupun teknologi baru pasti ada pro dan kontranya, sehingga nanti tentunya masyarakat bisa menunggu ya penelitian-penelitian terupdate tentang nyamuk ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk semuanya. Salam sehat Bapak Ibu. Dadah.